محمد كسب الأنوار من أجلس والأبناني وشيخنا معلم الشيخ محمد زين عبد الوهاب البجري والشيخ محمد إدريس بن إسحاق الأبناني ولجميع المشايخنا ومعلمنا ولزين وتعليمنا ولجميع الإخوة المسلمين والسلات والبنات والمقربين من بداشا وبرا ويعيد علينا ولأسرتنا وذريتنا من بركاته وأنواره والنفعات وصفية ورحمته في الدين والآخرة ونرزقنا طاعة الوافرة والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة في الخير والعافية ويمن علينا وعلى الشيخ العاجل من أنبات الذاتية وأبصاره ورحمة الإسلامية وعلم الرقمية في سياسة الكاملة والعافية كاملة لعلمة الدين والإخلاص وسليم ولكن ولا يعظمنا وأيام في الدنيا وفي البرزخ وفيما ودخل جنة الفردوس والسبع على هذه النية وقلنا بسلف صالح إلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أدلق حرف كتب يتبع بدنا بدن وضل دائرين رضي الله عنهم وعنكم قال رضي الله عنهم ونفعنا به وبعلم في الدار آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Sifat Allah Ta'ala yang ke-14 Qanun Qadiran. Ini sifat maknawiyah, artinya keadaannya Allah Ta'ala yang kuasa darinya sama dengan dari qadar. Yang ke-15 Qanun Muridan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak darinya sama dengan dari iradah. Nyaman kita ujiatin itu aja. Apa dalilnya? Muridan, jawabannya sama dengan dalil iradah. Bingung, paling nyaman tuh. Jangan jawabannya wallahu a'lam. Sepanjangnya wallahu a'lam aja berarti dasar bongol juga ya. Yang ke-16 kaunuhu aliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang tahu darinya sampai dengan dalam alam ilmu saja. Yang ke-17 kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah Ta'ala yang hidup darinya sama dengan dada hayat. Yang ke-18 kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah Ta'ala yang mendengar darinya sama dengan dada sama. Yang ke-19 kaunuhu basiran, artinya keadaan Allah Ta'ala melihat darinya sama dengan dari basar. Dan yang ke-20 kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkata-kata darinya sama dengan dari kalam. Kemudian ketahui olehmu bahwa sifat yang 20 itu terbagi atas 4 bagi, yaitu nafsiyah, 1 wujud. Yang kedua salbiyah, nama bini berapa 4 ini, yaitu qadim, baqa, mukhalafatul habis, qiyam nafsi dan wahdaniyah. Ya, salbiyah ini artinya memacul, menafikan sesuatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala disebut dengan sifat salbiyah. Qidam artinya mustahil Allah itu ada permulaan, lalu dinafikan, ditiadakan dengan adanya permulaan, sedangkan kita ada permulaannya. Permulaan kita dari segumpal air mani yang hasil kerjasama yang terbaik antara laki dan bini. Ya lebih tahu Alfi. Tahu dah. Yang ini Alfi ini sekarang jadi tuyulnya.
Iya lah. Malam disusui, siang dicari. Jadi tuyul sekarang. Sama tuh. Oh, itu sama tuh. Tuyul itu tuyul Tuhan ya. Itu 2 kali dituyul sudah. Jadi kidam kada dayak bagi Allah Ta'ala artinya baharu mustahil. Allah itu ada permulaannya. Kalau kita ada permulaannya, maka itu dalam kitab sifat 20 salah satu amalan kidam yaitu syukur. Kenapa syukur? Karena Allah menjadikan kita awal kejadian kita dari rahim orang beriman, disuci orang beriman. Andai kata Allah menjadikan kita asal kejadian kita lahir di Israel itu, jadi orang kafir yang Yahudi, kita kada bisa mengelak karena kita kada punya kuasa. Allah punya kuasa, lalu Allah menjadikan kita di situ. Na'udzubillah. Maka itulah kita dijadikan Allah dalam keadaan beriman, karena kita lahir dari sulbi yang beriman, dari rahim yang beriman. Itu bukan kehendak kita, itu kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah menentukan di azali bahwa kita jadi orang beriman, maka bersyukur. Bersyukur di situ. Di antara bersyukurnya apa? Pelajari arti iman, pelajari arti Islam. Karena nikmat yang paling terbesar yang Allah bukan diberikan oleh kita bukan kedudukan. Nikmat yang Allah berikan oleh kita bukan kesugihan. Nikmat yang Allah berikan bukan karena bini anu gampang kan? Kada kata walti tentang anu andar kilo yudinya. Bukan, tapi nikmat terbesar dua yaitu iman dan Islam. Lalu bagaimana mensyukuri nikmat Islam, nikmat iman, yaitu mengetahui apa itu iman, apa itu Islam. Dan jangan sampai iman dan Islam kita itu pacul. Ini paculnya pacul Banjar lah, bukan pacul Jawa. Maka itulah yang disebut dengan asbabur riddah. Pelajari itu melajari. Perlu kita pelajari yang masalah asbabul riddah yang menyebabkan seorang menjadi murtad itu imannya. Lalu seseorang menjadi Islamnya hilang, pelajari juga dalam kitab Asal Salat 4 perkara yang menyebabkan seseorang itu Islamnya hilang. Yang pertama yaitu mengerjakan sesuatu yang tidak ia ketahui. Dia kada tahu digawinya. Lalu alasannya apa gampang? Apakah alasan ini diterima ketika seseorang mengerjakan kesalahan atau dosa sedangkan dia tidak tahu bahwa sebuah itu adalah dosa, lalu beralasan aku kada tahu, dimaafkan aja karena kada tahu. Oh, tidak ada maaf bagimu. Kenapa tidak ada maaf bagimu? Karena kita tinggal di kota yang banyak ulama gurunya. Kenapa kada bertakun? Ini baikah? Ini kadang-kadang. Makanya sebelum mengerjakan sesuatu, tahu ilmunya dahulu. Di Zubat ada kalau amal begini, amal itu atau baru. Tiap-tiap amal tanpa dikerjakan ilmunya, tanpa dasar ilmu, maka ditolak amal tersebut. Maka pelajari, maka itulah menuntut ilmu punya wajib. Jangan sampai tergawi terkerja sesuatu yang kita kada tahu, lalu kita jauh. Maka itu menyebabkan Islam kita hancur lebur. Yang kedua penyebabnya orang Islamnya terpacul, hilang, mengetahui tapi kada digawi. Nah itu juga tahu tapi kada digawi. Yang ketiga kada tahu tapi kada mau tahu-tahu. Kada tahu tapi kada mau tahu-tahu. Kada mau tahu ya, kada nak belajar.
Sudah tahu seorang pada tahunin, kada belajar. Lalu kada hendak bertakun. Nah ini jadi hancur juga Islamnya. Dan yang keempat, menghina orang yang berbuat kebaikan. Ya kita ini jangankan berbuat baik, berbuat jahat, berbuat baikin masih ada orang memprotes, ya kan? Jangankan berbuat jahat, berbuat baikin masih ada pro dan kontranya. Lalu kayak caranya gurunya, maka belajarlah dengan pelajaran hikmah Luqmanul Hakim. Oh di belakang Hakim itu. Belajar masalah bapak Luqmanul Hakim belajar. Kayak apa belajarnya? Anaknya dibawa keluar, nak kita jalan-jalan. Anak memberi pelajaran lawan anaknya, kita jalan-jalan dulu, kita bawa himar keledai, bukan keladai. Makanya hati-hati tulisan Melayu itu haram memakan keladi kampung, habis. Tulisannya keledai sama aja. Kalau salah garis yang baca mengantuk juga haram makan keladi kampung. Habis keladi karena boleh makan memperkuakan di kampung. Orang keledai, keledai itu haram kalau di kampung, tapi kalau di hutan halal. Bisa pilih. Dan sejahat-jahat daripada suara keledai. Coba pilih. Suara keledai. Ada suara? Coba tahu ya. Terus sejahat kalau mendengar suara keledai itu sunat kita berlindung dengan Allah Ta'ala. Ya Allah. Lalu bawa keledai. Ujar si anak si abah. Aku dulu naik dulu anak lah. Lewati di lapak dalam. Lapak dalam naik si abah yang anak mengirit membawa. Hujan lewat di lapak dalam dasar kuhitan ini. Ada pemarasan, ada kasih sayangnya lewat anak. Anak capek-capek membawa keledai, seorang enak-enak di atas keledai itu. Dengarkanlah, dengarkan. Ikan lagi naik, aku lagi turun. Lewat di cokro. Ujar cokro dasar dua anak orang ajar. Ada bakti lawan abahnya. Abahnya ujung-ujung membawa keledai. Seorang enak-enak di atas dulu. Dengarkanlah, dengarlah. Naik, kalau kita naik berdua naik berdua di keledai. Lewat di pengeran bendahara Kabu Bugis. Dasar anak si pertama tua digagak kelenah. Kalau Bugis Bugis bang. Digagak kelenah. Kalau dia gitu, yang lagi sifat dua. Pahamlah. Dengarkanlah. Hujan jarut itu dasar sudah ada nakalnya berdua ini. Berdua nakal dia harus dia berdua. Dengarkanlah, dengarkan. Kalau begitu jadi kita berhambat aja berjalan berdua sudah. Kalau saya dinaiki berjalan berdua lewat di Sutamurni. Iyalah, jalan Pemulung. Jalan Pemulung. Buksnya di situ banyak. Ini anak si bawa sama tua juga karena ungkap kali dia tapi dia dulu sebelah dua. Coba menjadi istri saya sedina. Mungkin nyamuk juga dekat. Dia ada gagak keren berdua. Kalau war aslinya malam ini. Minggu kayaknya pakai godong gitu. Ada juga luar malam ini. Dengar deh, kalau kita ambil ikat betis, ikat tangan, lalu digendong lah. Lewat di paling timur lah, dasar jamaah berdua ini jatuh. Kalau dia karena digendongnya, dengar nggak lepaskan lagi. Lalu sampai ke rumah apa jam? Itulah kalau ikam kayak mau semua orang senang dengan gawianmu, maka jamu tidak akan dapat pasti ada pro dan kontranya, pasti ada senang karena jangankan tadi berbuat kejahatan, berbuat baik aja kan itu masih ada orang yang ada ketujuh dengan gawian kita. Lalu apa? Yang penting kita dengan Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala juga yang paling baik. Kita juga hidup bab sekian yang masih juga ada ketujuh tuh. Cari ya serapa dalaman ada tuh. Kalau benar pun mencari. Pasti ada aja. Yang penting Allah Ta'ala sih. Jangankan kita Nabi yang sempurna, Allah sudah mengatakan innaka la'alul azim. Allah memuji akhlak Rasulullah, masih ada beban Abu Jahal, Abu Lahab, masih aja mereka tuju anak membunuh lagi lawan Nabi. Orang apa Nabi itu? Pemurahnya jangan ditakuni, penyayangnya jangan ditakuni. Ya, lawan anak yatim dan takuni, lawan armalah janda-janda, tapi jandanya janda tua, ikam penyantum janda juga, tapi itu yang anongga. Lah ini tuh jelene ketawa buaya. Masa dikali-kali tujuh? Jangankan Rasulullah menegur kami, Allah Ta'ala yang dibaca di kadang ketujuh, buktinya ada yang menjawab oleh Allah Ta'ala, berarti di kadang ketujuh Allah Ta'ala yang menciptakan. Masih ada yang kadang ketujuh, apalagi kita bukan wali, bukan orang soleh, bukan soleh. Wajar aja orang kadang ketujuh lawan kita. Itulah tantangan dunia. Nah, sifat salbiyah tadi, nah sama dengan sifat salbiyah kidam. Kidam artinya Allah kadang ada penghabisannya. Apa? Bapak itu tidak pernah binasa. Allah itu kekal, kita bapak, kita apa? Kita binasa, anak. Nah, kalau yakin Allah sudah bersifat bapak, sedangkan kita ini panah, maka apa amalannya? Ingat-ingati kita pajangan mati. Ya. Orang sugi, orang miskin, orang lawas kawin, yang hanyar kawin, nyaring, yang bujang, yang begini, ini mati semua. Penyair, penerbang, guru. Tidak ada. Apa yang dibawa? Paulus itu mati. Sudahkah sebaik gaibnya? Bela kita tahu. Ujar ulama itu mati itu pasti terpisahnya Allah dari jasad. Yang dipikirkan kayak apa keadaan mati, husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu aja. Intinya itu aja. Dunia ini lezatnya 4 aja. Kalau orang sudah 4 berisi dalam kitab Nasihin, maka ia sudah miliki. Pertama, nyaman guring. Kalau kita sudah nyaman guring, dunia sudah kita nikmati. Kalau ngalih guring, berarti tak kurang sudah dunia. Kalau di sini alhamdulillah hanya kata Allah bismillahirrahmanirrahim qala malik. Ya kalau malik pas buruk taqabbal minkum bangunnya. Pokoknya sampai ke langit ke-7. Kadang lagi turun. Saking nyamannya. Makanya kata Rasulullah SAW, apabila engkau melihat satu kebun surga, maka singgah. Apa itu? Majelis ilmu surga. Majelis ilmu itu kenapa? Pian di rumah lari guring, datang mistaklim, nyaman guring enggak? Itu tandanya dunia apa? Surga di mistaklim. Ya, kesandar aja. Guring nyaman. Makanya ketujuh mencari yang lucu-lucu yang bersandar. Nyaman guring. Ini surga kalau nyaman guring. Nah, kalau sudah nyaman guring, dunia sudah kita dapatkan. Yang kedua, nyaman makan. Masalah makanan ini nyamannya tergantung relatif.
Ya relatif nyaman makan, relatif artinya kan berarti kita nyaman makan karena tergantung ayam, iwak kari. Kalau nyaman makan walaupun ayam, nyaman tak? Ya, kalau karena nyaman, walaupun iwak kari, kan nyaman. Nah, relatif orang seleranya. Maka ketika sudah nyaman duri, nyaman makan, maka itu sudah kita miliki dunia. Yang ketiga, nyaman minum. Ada dibatasi minum kan? Nah, yang keempat, nyaman jima. Nah, kalau sudah empat ini ada jimanya, berarti sempurna. Yang baru-baru belum sempurna lagi, belum ada pasangannya. Apa ada jima? Nggak ada jima-jima. Kalau sudah empat sudah ada jima, minum, makan, tidur. Sudah empat sudah dari sini, maka dunia sudah kita miliki. Kada usah banyak duit, yang penting ya asal adanya, yang penting ada duit itu aja. Kada usah banyak, yang penting ada duit. Anda numpang Alphard ada duitnya. Nah itu. Anda numpang Pajero ada duitnya. Anda umroh ada duitnya. Anda kawin ada izinnya. Anda kawin lagi Ada izinnya. Nyari oleh begini banyak pendukung gitu daripada yang mendukung aku nih. Nama nawiyah ma'ani 7 sifat, yaitu qadrat, iradat, hayat, ilmu, hayat sama basar. Kalau maknawi itu kaunuhu yang berdiri dengan zat, sifat berdiri dengan zat ngarannya maknawiyah. Ilmu sifat berdiri kepada zat ngarannya alim. Sifatnya qadrat lalu berdiri kepada zat ngarannya qadirun. Sifatnya ayat berdiri kepada zat ngarannya ayatun. Nah, basirun. Artinya kalau kita bahasa kita sifatnya itu ilmunya ada, disebut orangnya alim. Orang alim kenapa disebut alim? Karena ada ilmu sifat ilmu Allah Ta'ala di situ. Kenapa hidup? Karena ada hayatnya sifat. Tapi ada yang mati nyaman dibawa daripada hidup dibawa itu ngalih. Ada yang dibawa mati nyaman, kalau hidup dibawa ngalih. Apakah itu takuni alpin wali balun? Iya kan? Kada tahu kan? Kada tahu sih. Hidup itu kau jalan. Itu hidup kau jalan. Ngalih boleh jalan. Hidup di situ. Jalan ngalih ke mana? Bisa kada paham. Bisa kada paham. Polos kisah polos padahal suhu. Wajah ison bi fadlihi wa hadihi tarku bi kulli mukinin kafi'lihi arsala anbiya bil fatana bisiki wal qabli wal amana. Terus dan harus dengan karunia-Nya dan keadilannya mau niadakan tiap-tiap mungkin atau mengadakan sifat yang jais. Harus pada hak Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala ini wajib kita ketahui ini. Jadi kita jangan stres. Kalau kita ketahui Allah bersifat itu jais, memperbuat sesuatu dan meninggalkan sesuatu, insya Allah tidak akan stres hidup. Ada stres. Apa yang jais kepada Allah? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Artinya mengadakan tiap-tiap yang mungkin atau meniadakannya. Seperti menjadikan zatnya makhluk dan sifatnya.
kita ada itu harus, kada wajib. Allah menciptakan kita kada wajib. Kalau wajib berarti dua sifat Allah Ta'ala, sifat wujudnya. Artinya kita boleh ada, boleh kada ada. Lalu Allah menjadikan kita, syukuri wujudnya kita diadakan Allah Ta'ala. Harus sifatnya sama. Sifatnya pemurah, sifatnya alim, sifatnya ini macam-macam. Itu harus bagi Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang tuh sifatnya alim, artinya orangnya berilmu. Orangnya sifatnya berilmu, alim berarti jangan disombongkan dengan kealiman yang ada. Kenapa? Alim itu harus bagi Allah Ta'ala. Harus apa? Harus dicabut. Harus diambil. Sifatnya sugi karena diberi Allah kekayaan, jangan disombongkan karena sifat itu harus bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Lalu sebaliknya, kita diberi Allah penyakit, diberi Allah Ta'ala macam-macam kesengsaraan, harus saja Allah menghilangkannya. Maka itulah ada ikhtiar usaha. Karena penyakit itu asalnya tidak ada, bisa aja Allah juga meniadakannya. Harus saja. Harus saja, kada wajib bagi Allah Ta'ala yang memungkinkan ini. Sudah kita tidak mustahil bagi Allah Ta'ala yang asal ada menjadi tiada, yang asal tiada menjadi ada. Antara ada dan tiada. Film apa itu? Film hantu. Dan perbuatannya memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memberi petunjuk. Inilah. Menstabilkan, memberi pahala, dan maka semata-mata karunia, dan jika ia menyiksa maka semata-mata keadilannya. Orang berbuat taat diberi pahala, orang berbuat maksiat diberi dosa, ancaman siksa. Itu diberi dosa, orang berbuat dosa diberi siksaan, itu semata-mata keadilan Allah, bukan kewajiban Allah menyiksa. Orang berbuat taat diberikan Allah pahala, itu semata-mata kebijakan dari Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala, bukan kewajiban. Artinya boleh aja Allah orang yang berbuat taat diberi siksa, orang berbuat maksiat diberi pahala. Harus, kan wajib bagi Allah Ta'ala. Makanya kewajiban kebaikan, pahala, ibadah yang kita kerjakan jangan sombongkan, karena buat bisa aja Allah Ta'ala menolak, disiksa Allah Ta'ala bisa aja, dan bisa aja Allah memasukkan kita ke neraka. Itu memang keadilan Allah Ta'ala, terserah Allah Ta'ala, karena mungkin saja mungkin. Tiada dengan wajib, maka taat hamba itu hanya tanda bahwa ia akan dapat pahala, tanda aja. Dan maksiat hamba tanda bahwa ia akan dapat siksa. Maka sabitlah bagimu bahwasanya tiada kebaikan dan kejahatan itu manfaat dan mudarat, melainkan sesuatu dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, tetapi ada kita bahwa hanya yang baik yang kita katakan dari Allah Ta'ala yang dinisbahkan kepada lainnya seperti syaitan. Ada baca kullu min billah wa ma asaba min hasatin fa min Allah wa ma asaba min sayyi'atin fa min nafsi. Itu ada. Semuanya kul, katakan yang Muhammad semuanya dari Allah Ta'ala. Yang jahat, yang buruk dari Allah Ta'ala. Itu pada hakikatnya, tapi syariatnya pada zahirnya apa yang ditimpa kepada kebaikan sandarkan kepada Allah Ta'ala, yang buruk sandarkan kepada dirimu, yaitu nafsu dan setan. Itu. Adabnya jangan semua itu Allah Ta'ala beratan jadi qadariyah, tidak. Ada maling naik rumah, ada apa itu Allah juga menggelakkan dia. Habis rumah yang bermaling. Bini digangguin orang, ada apa? Ya Allah, ada apa? Ini anggota Walid juga, si Walid ini. Walid nak Dewi. Tahu je bekerja. Kejam matamu, bayangkan wajahnya, kebohongan. Gampang, hati-hati yang menjenggot jadi wanita. Kalau jadi wanita.
Pas dah kurus dia sedikit. Ya Allah. Ya jangan guru kepompong kita masih belajar sifat kodrat Allah kuasa. Nah, kalau sudah Allah kuasa itu jangan ada putus asa. Apa saja yang ada pada diri kita ini, misalnya kita dapat penyakit yang ada sembuh, Allah mampu aja kita menghilangkannya. Walaupun tanpa dokter misalnya, dokter itu cuma perantara aja dan tidak memberi bekas obat tersebut. Jangan kita mengitikatkan obat itu memberi kesembuhan. Itu kayaknya itikatnya belajar. Itikat kafir itu. Makanan itu mengenyangkan, jangan. Pisau itu memotong, jangan. Tapi jangan coba-coba juga lah. Pisau ini kadang melukai dia. Ambil pisau, pisaunya semua sakit, putus urat jadinya. Itulah itikat. Mau kita tinggal, nggak ada yakin. Aduh, kisah orang yakin, kisah yakin. Maling, ini maling dikejar orang cari maling. Lalu bersembunyi di bawah rumah panggung kalau bersembunyi rumah. Di atas ini orang belajar masalah keyakinan. Ujar gurunya nih, kalau kita yakin membaca Bismillah aja, kita bisa menyeberang sungai, berjalan di atas sungai. Kalau kita berjalan sungai, baca Bismillah aja, saya yakin dari sini. Maling ada ya, maling yakin, dikejar orang, menyeberangi ke sungai, dikejar orangnya, Bismillahirrahmanirrahim, nyebrang, yakin maling aja, tapi memakai. Nah, jalan di atas sungai. Ujar murid, guru, pian lagi guru jangan. Lagi mulai jadi kami, ujar guru, ragu-ragu gurunya. Bismillahirrahmanirrahim. 2 langkah, pak. Bolanya larut. Orangnya mau tenggelam. Bolanya ya larut. Orangnya tenggelam. Kadang juga, kadang mesti juga guru itu selamat maksudnya tuh. Pahamannya belum tentu yang malah jadi selamat. Ya kadang-kadang yang mendengar ini lalu memakai dia selamat. Walaupun orangnya maling. Artinya walaupun orangnya jahat, tapi memakai ilmunya, lalu dia bisa selamat. Gurunya yang ada ilmunya, tapi kalau memakai bisa kan selamat. Al-alimu la yaqbalana bi ilmi mu'adzabu qabla ubadil basan. Orang alim karena mengamalkan ilmunya dahulu diazab sebelum penyembah berhala. Marilah kita bersedekah. Lan tarul birra hatta tunfiqu bima tuhibbun. Ujar guru ceramah di orang sugih. Mari kita bersedekah. Tidak akan mendapatkan berkah atau kebaikan yang sempurna kecuali bersedekah dengan sesuatu yang paling dicintai. Artinya kalau kau beli amplop banyak menyinggung tuan rumah nih. Udah, bininya 4 juga. Situ mendengar cara lelaki ini. Boleh bini dahulu. Ada peminta-minta. Nah, anak memakai ujian laki nih. Sedekahkan sesuatu yang paling baik, yang paling dicintai. Ada surban laki. Nah, ini nggak surban laki pun. Nah, ini paling dicintai lagi itu harganya puluhan juta. Ini 10 juta harganya. Ambil aja. Jual. Datang lakinya. Mana surban itu jangan mau cara lagi. Yang mana yang melarang tuh, yang 10 juta putukan. Sudah aku sedekah. Kalau kamu bisa, kenapa sedekahkan? Ujar bininya pin, kalau bini Allah sedekahkan sesuatu yang paling dicintai. Yang dicintai surga, kalau perlu sedekahkan. Nah, kalau salah paham, itu gasan orang lain, kita kan usah malukan. Bahaya ini. Dimana takulu ma la taf'alun, kaburan maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hati-hati. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Mati kita dapat ada beriman sempurna. Arsala anbiya bil fatana bisidqi wat tablighi wal amana. Telah mengutus Allah Ta'ala beberapa anbiya yang bersifat fatana, siddiq, tabligh dan amanah.
keterangan wajib kita itikadkan bahwa Allah Ta'ala mengutus beberapa rasul yang bersifat dengan 4 sifat, yaitu sidik. Artinya benar mereka pada perkataan, perbuatan, dan pada tiap-tiap yang mereka sampaikan. Dalil firman Allah Ta'ala wa sadaqal mursaluna. Jadi Nabi itu kadang pernah berdusta, walaupun sekalipun bergaya. Nabi Muhammad datang orang lama benar. Ya Rasulullah belum minta kontak. Udah sidin ada di belakang anak kontak. Rasulullah ulangnya lama sudah. Yang dulu nggak anak kontak. Ujar Nabi, walaupun ganda kontanya ngaranya anak 2 dari mama kontak. Iya kan? Tuhan kontanya kayak apa nih Tuhan? Ya, Tuhan sudah. Berbulu dia di bawah. Makanya kawin. Ini Tuhan dah, berarti masih anak daripada abah rumahnya. Datang orang nenek-nenek, ya Rasulullah, belum masuk surga lah. Ada jasilin, ada masuk surga nenek-nenek ada masuk surga. Menangis. Jasilin kita dulu, kalau dia masuk surga, ada nenek-nenek kayak lagi, umur 30 tahun dia anugi. Makanya apa? Penerbang ada masuk surga, penyakit ada masuk surga. Ingat ya? Guru, penjual pentol ada masuk surga, maksim ada masuk surga. Iya lah. Apalagi yang penjual sayur ada masuk surga, satpam ada masuk surga, tentara ada masuk surga. Kenapa? Masih hidup. Mati baru. Kalau masih hidup belum lagi diproses. Ini mati diproses. Ragu-ragu sudah semua. Nah, yang kedua, amanah, artinya kepercayaan, maksudnya terjaga zahir dan batin mereka dari yang haram atau yang makruh dari firman Allah, inni lakum rasulun amin. Tabligh artinya menyampaikan mereka apa-apa yang disuruh sampaikan kepada makhluk dari firman Allah Ta'ala allati yuballighu risalatillah. Nah, berbalik ini menyampaikan ilmu itu beberapa versi. Yang pertama wajib disampaikan, yang kedua disampaikan tapi pilih orangnya, yang kedua ada wajib disampaikan. 3. Ilmu itu 3 pembagiannya. Pertama disampaikan wajib, yang ilmu yang umum. Ilmu syariat umum, ilmu tauhid umum, ilmu tasawuf umum itu wajib disampaikan karena boleh disembunyikan. Yang kedua, ilmu yang dipilih orangnya. Ini kada sembayangan di jurung. Ini kita mau menjurung ilmu yang rahasia itu sama halnya dalam kita mengatakan mengalungi intan di leher babi. Ada dapat cocok, ada baik. Jadi ilmu seperti ini dia pilih-pilih. Ya kayak murid Idris almarhum. Beliau belajar bersekolah itu bertengah malaman tuntung belajar biasa karena berpilih itu pilih takut ikam anak siapa ikam ini nah cocok hanya masuk beberapa orang yang boleh menerima ilmu yang rahasia. Nah yang ketiga ilmu yang kada bisa disampaikan ngaranya ilmu laduni itu kada bisa disampaikan cuma harus keluar. Ilmu laduni kada boleh kada bisa ditahan satu saya mengisi botol tuh banyu. Kalau ada dikeluarkan itu bisa pecah. Nah ilmu laduni ini bagaimana supaya itu masih ilmu rahasia lalu dikeluarkan dengan sesuatu yang guyon-guyon. Biar padahal di situ ilmunya rahasia. Kayak orang misalnya corobo-corobo cara-cara atau di situ ilmu rahasia dan gurus itu. Kita anggapnya buat corobo padahal di situ ilmu rahasia terbuat di situ. Ya kisah guru kumpul dua rahasia ternyata. Kisah si Abu Nawas pada situ ilmu rahasia aja. Kalau ilmu syariat mengatakan ini menghina jadi murtad pada ilmu rahasia. Nabi apa? Abu Nawas mati. Terdengar di telinga raja, Abu Nawas mati raja. Nah, raja anda kulihat ya. Kalau aku dan Abu Nawas ini kalah terus, kada pernah menang. Sekarang aku mandak melihat kawa jua Abu Nawas menjawab perjalanan Mungkar Nakir. Kau jawab menjawab.
Tapi sebelumnya itu Bu Nawas sudah wasiat lawan bininya, wahai biniku, kalau aku mati, ikan kapankan aku dengan kelabu buruk ini nah. Kelabu buruk ngarannya wasiat, ikan lampu. Lalu diulang kapan? Ya, adakah mayat yang masih hidup sini? Adakah hadir? Di kapan semalam? Adalah? Ada di belakang lah. Berarti alamnya hidup masih orangnya. Nah, dikapanilah dengan kain buruk tersebut. Raja berpesan lawan tukang tabuk. Ikam kena ngolah dua lubang lah, satu dasar Bu Nawas, gasan aku satunya. Lalu lubang ikam di tengahnya. Aku dapat lihat pertanyaan bukan nakir, kawan juga jawab. Atau kalah juga kamu raja yang bukan nakirnya kayak aku. Udah dimasukkanlah ke dalam lahat Abu Nawasnya. Raja mengintip, datanglah Muhammad nakir. Ya Abu Nawas, ma rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma qiblatuka, wa ma ikhwanuka, ma muka alaih. Tanya-tanya bujar muka dia namanya. Kenapa? Pertanyaan, kenapa dulu? Pian ini salah takun. Ini sudah lawas mati. Ini kayaknya lu buruk dah. Kalau pian anak menakun itu yang di sebelah. Di sebelah raja. Buka rajanya, kenapa di lawang juga jadi terus. Nah kalau kita lihat itu ceritanya cerita menghina, kalau pada situ ilmu rahasia. Mutu kau bilang itu matikan dirimu sebelum kau dimatikan orang. Patona artinya cerdas, sadar yang jadi wali itu bungol jadi. Karena harus ada sifat yang 4 ini. Karena wali itu mazhar kenyataan daripada Nabi. Jadi apa yang ada pada Nabi, begitu juga lah yang ada pada wali. Wali itu cerdas. Kadada yang ada cerdasnya. Makanya ketika pelantikan wali di Jabal Qaf, itu kayaknya diberi akan mahkota di kepalanya. Mahkota itu isinya ilmu, lalu menyerap di seluruh awaknya. Gitu. Cerdas, pemumulan dan wali wallah itu. Pemumulan tak mulia lah, namun lu tanah. Makanya bagus pian yang santri-santri hafal pian di rumah. Kenapa adanya manfaatnya? Disuruh baca doa selamat itu juga baca. Ya, bahasa doa hawur gitu baca. Sejarahnya al-kalam wa sumurahul sifat salah satunya mau jadi belakang amin. Ini ada apa yang ketiga syarat. Padahal nahu. Amin. Jadi ada syarat misalnya amin mengguguri orang berapa kalian. Ujungnya dapat amplop juga pengguru airnya. Nah, patona artinya cerdas, yaitu sekira-kira dapat mereka mengalahkan musuh dalam murajah. Dalilnya Allah Ta'ala wajadilu billati ya aslan. Kalau bungol bagaimana bisa berdebat lawan orang-orang kafir? Bagaimana bisa menawan hujjah? Ada kawan. Jadi harus alim berataan, cerdas otaknya. IQ-nya rata-rata di atas berataan 1000. Mau pada gampangan. Sama itulah kita hendak mencari pemimpin. Mencari pemimpin itu 3. Kita sekarang mencari pemimpin berapa ampaknya? Gendal, kandal, apa ada? Itu dipilih. Karena mencari yang siddiq, amanah, tabligh, amanah. Ngalih yang 4 ini. Kalau ada 4 ini kan orang yang alim, ialah siddiq pulang, amanah pulang, amanah pulang. Jadi diambil pemimpin. Yang mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman sempurna. Kita minta maaf, minta redha, minta halal. Ala hadiniya wa qulina